Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, sudah 7:30 juga. Marilah kita awali perkuliahan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kan ya suara saya ya, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini yaitu tentang perspektif ya dalam teori komunikasi. Kalau kemarin saya udah membahas atau mereview tentang kuliah kita di pengantar ilmu komunikasi ya. Kini kita beralih selain seperti itu. Kalau kemarin kita berbicara terkait dengan apa sih komunikasi, terus unsur-unsur komunikasi itu apa aja, ada lagi konteks-konteks komunikasi pada pelajaran atau mata kuliah teori komunikasi itu lebih kepada bagaimana kita memahami teori-teori yang ada di dalam komunikasi. Sebelum kita beralih ke apa sih teori komunikasi, apa sih yang disebut sebagai teori, ya kalau komunikasi kita udah tahu lah ya semuanya, komunikasi itu apa gitu ya. Apa sih yang disebut sebagai teori? Sesuatu itu disebut sebagai teori itu kenapa? Istilahnya seperti itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi pertama balik lagi ke pelajaran atau mata kuliah yang pernah kita bahas bahwa komunikasi itu adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah yang terdiri atau terbangun ya dari berbagai perspektif multi atau ilmu indisipliner. Jadi komunikasi itu bukan merupakan ilmu murni, tapi merupakan ilmu yang dipengaruhi oleh beberapa eh, ilmu-ilmu sosial, istilahnya seperti itu. Jadi ada ilmu sosiologi, ada psikologi, ada politik, antropologi, ekonomi, linguistik, biologi, dan lain-lain. Jadi banyak sekali teori-teori komunikasi yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu sosial yang lain, istilahnya seperti itu. Contohnya apa? Ilmu ekonomi lah ya, coba. Ilmu ekonomi itu kita kan jurusannya nanti kalau kalian di semester 3 itu kalian akan mengambil mata kuliah manajemen komunikasi ya. Kelas malam ini kan manajemen komunikasi. Jadi dalam manajemen komunikasi itu sama dengan manajemen dalam ilmu ekonomi. Itu mirip-mirip. Jadi perspektif ilmu ekonomi mengenai apa sih manajemen, nah itu dibawa dalam ranah ilmu komunikasi. Jadi ilmu ekonomi mempengaruhi cara pandang ilmu komunikasi, diantaranya adalah bagaimana komunikasi di-manage ya, di-manage sedemikian rupa sehingga komunikasi itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikatornya. Gitu. Ilmu politik kalian juga belajar di semester 2 ini yang namanya komunikasi politik. Jadi bagaimana aktor-aktor politik ya berperan dalam melaksanakan kampanye, dalam melakukan kampanye, mensukseskan sebuah ajang politik, baik itu misalnya pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Nah, itu merupakan perspektif ilmu politik yang ditarik ke ranah ilmu komunikasi. Jadi banyak sekali ya nanti kalian belajar juga tentang apa ilmu sosiologi mempengaruhi ilmu komunikasi. Jadi berbagai macam perspektif ilmu sosial itu rata-rata nanti mempengaruhi ya perspektif atau cara pandang dari ilmu komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan ilmu murni tapi merupakan ilmu yang tercampur ya dengan berbagai macam multidisiplin ilmu-ilmu sosial. Pendekatan aliran dalam ilmu komunikasi itu ada 3 ya. Pertama pendekatan saintifik, ilmiah empiris, yang kedua adalah pendekatan humanis, yang ketiga adalah pendekatan social sciences gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang aliran dalam ilmu komunikasi itu juga dipengaruhi atau terdiri dari 3 aliran ya. Ada pendekatan saintifik atau ilmiah dan empiris. Saintifik ini ilmu yang mempengaruhi komunikasi itu dipandang sebagai ilmu pasti ya, ilmu pasti. Ada juga pendekatan humanistik dan juga pendekatan social science.
Kita lihat pendekatan saintifik itu apa? Perspektifnya pertama menggunakan logika berpikir ilmu eksak ya, seperti fisika, matematik, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Jadi ilmu komunikasi juga sama seperti halnya ilmu eksak yang bisa dihitung. Ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan komunikasi kepada A, si A melakukan komunikasi kepada B, nah kira-kira Siapa ini efeknya gue apa? pencet ya? Iya lu jangan dipencet tangannya. Ngaruh emang. Nah, itu efeknya apa terhadap si B? Nah, itu merupakan pendekatan saintifik yang ditarik ke ranah ilmu komunikasi. Yang kedua, mengasosiasikan ilmu dengan objektivitas. Objektivitas yang dimaksud adalah objektivitas yang menekankan prinsip standarisasi, observasi, dan konsistensi. Gitu ya. Jadi sama dengan ilmu apa namanya ya, ilmu eksak, ya ilmu seperti matematik yang bisa dihitung, komunikasi juga bisa dihitung. Jadi kalau kalian nanti belajar apa namanya apa sih ibaratnya ya ilmu komunikasi yang berkaitan dengan apa ya rumus ya seperti matematik lah istilahnya seperti itu. Jadi bisa dihitung. Kira-kira kalau kita melakukan komunikasi kepada halayak itu bisa diukur istilahnya seperti itu. Efeknya seperti apa yang diterima oleh halayak tersebut. Apa sih kalian belajar yang hitung-hitungan tuh? Di semester 2 ini belajar kan ya? Enggak deh, Pak. Kayaknya enggak Belum ada, hitungan. Pak. Semester 3 kali nanti ya belajar ya tentang apa namanya statistika ya. Statistika masa sih belum belajar? Statistik Belum, Pak. Belum. belum ya. Jadi nanti mungkin semester 3 kalian akan belajar statistika sosial namanya. Jadi bagaimana ilmu komunikasi bisa diukur menggunakan ilmu statistika. Gitu. Jadi ada rumus-rumus yang kalian bisa gunakan dalam rangka mengukur komunikasi yang kalian lakukan kepada audiens. Ya. Yang ketiga adalah fokus perhatiannya pada discovering word, not inventing word. Jadi bagaimana bisa mengukur ya dunia istilahnya seperti itu, bukan menemukan dunia. Terdapat pemisahan yang tegas antara objek dengan pelaku atau subjek yang mengamati. Jadi kalau kalian nanti menggunakan ilmu apa namanya ya, ilmu matematik dalam komunikasi, itu ketika kalian melakukan sebuah observasi lapangan ya, pastinya kalau kuantitatif ya, ilmu yang hitungan itu kuantitatif yang memisahkan antara si objek yang kalian teliti dengan kalian sebagai penelitinya. Istilahnya seperti itu. Jadi nanti dalam statistika kalian belajar bagaimana ketika kalian mengamati sebuah fenomena sosial, sebuah efek, katakan seperti itu ya, dari komunikasi yang dilakukan, nah itu dipisahkan antara kalian sebagai peneliti dengan objek yang kalian teliti. Lazim menggunakan metode eksperimen dan menetapkan pemahaman dan kesimpulan dengan konsensus. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi ada hitung-hitungannya. Ketika misalnya contohnya contohnya teori stimulus and response, teori SR namanya. Teori stimulus and response ini biasa digunakan dalam mengukur sebuah kampanye atau sebuah iklan. Gitu. Jadi stimulus and response adalah ketika orang dikasih stimulus, dikasih rangsangan, respon yang diberikan terhadap rangsangan tersebut itu seperti apa? Itu teori stimulus and response. Jadi contohnya seperti ini ya, misalnya ada sebuah iklan. Iklan A lah, iklan apa ya yang kita bisa amati? Iklan Samsung, katakan seperti itu ya, Samsung. Tuh, iklan itu disebarkan melalui berbagai macam media. Misalnya kita ambil media apa namanya elektronik, TV. Nah, ketika kita sebagai audiens melihat iklan tersebut, ya iklan tersebut stimulus namanya. Nah, respon kita sebagai audiens itu seperti apa? Ingin membelikah atau nggak mau membeli? Nah, itu bisa diukur dengan ilmu statistika namanya. Jadi aliran komunikasi juga bisa mengamati hal tersebut. Ketika orang dikasih stimulus, respon yang diberikan terhadap stimulus itu seperti apa. Nah, itu bisa diukur dengan ilmu statistika.
Jadi komunikasi juga bisa diukur dengan ilmu eksak, dengan ilmu matematik, di mana ketika kita melakukan sebuah kampanye, melakukan sebuah iklan, ya, melancarkan sebuah iklan terhadap beberapa audiens, nah kira-kira audiens itu meresponnya seperti apa? Menurut teori ini, efek merupakan reaksi tertentu terhadap stimulus atau rangsangan. Sama halnya ketika misalnya ada sebuah berita ya, berita tentang kekerasan di media. Atau mungkin orang menyaksikan kalau dulu tuh banyak tayangan-tayangan Smackdown misalnya ya, waktu kita kecil dulu ada tayangan Smackdown. Nah, tayangan ini kira-kira berpengaruh nggak terhadap psikologi anak? Ya, anak-anak ini jadi agresif nggak karena mereka melihat tayangan Smackdown tersebut? Gitu. Nah, itu bisa diukur dengan ilmu statistika, gitu, dengan ilmu komunikasi yang kita pelajari. Jadi ketika anak-anak melihat tayangan yang berbau kekerasan, kira-kira mereka meniru nggak kekerasan tersebut, gitu. Itu bisa diukur dengan ilmu saintifik. Jadi ilmu komunikasi bukan hanya ilmu sosial yang kualitatif, ya, yang kebenaran itu nggak bisa diukur, tapi komunikasi juga bisa dianggap sebagai ilmu yang beraliran saintifik atau ilmu eksak, ya ketika ada stimulus, respon yang diberikan audiens itu seperti apa, respon yang diberikan masyarakat itu seperti apa terhadap stimulus yang diberikan. Nah, itu salah satu contoh teori yang dipengaruhi oleh perspektif saintifik. Gitu. Berarti ya. Jadi ilmu komunikasi itu bukan hanya ilmu sosial istilahnya seperti itu, yang nggak bisa diukur, bukan. Komunikasi juga bisa diukur. Contohnya adalah teori stimulus and response. Ketika orang dikasih stimulus, ketika orang dikasih rangsangan, nah orang tersebut atau audiens tersebut memberikan umpan balik, ya, memberikan respon terhadap rangsangan tersebut itu seperti apa. Nah itu bisa diukur. Gitu. Nanti kalian belajar ilmu statistika semester 3. Jadi contohnya yaitu tadi pengaruh iklan terhadap minat beli. Kan nggak mungkin ya orang beriklan, pastinya kan orang beriklan itu ingin mendapat respon yang positif. Artinya ketika dia beriklan, iklannya itu diperhatikan oleh audiens, nah sehingga audiens itu ada keinginan untuk membeli. Atau ketika misalnya mereka butuh sesuatu, dalam memori mereka sudah terbayang, oh kalau misalnya kita haus, nah kita butuh apa nih? Karena kita sering melihat iklan Le Mineral, akhirnya kita terbayang nih dalam otak kita, dalam memori kita, oh Le Mineral aja. Misalnya apa? Ada manis-manisnya. Misalnya seperti itu. Itu kan merupakan sebuah respon yang diberikan terhadap stimulus iklan Le Mineral yang diberitakan atau diiklankan di berbagai macam media. Jadi ketika kita haus, nah, ingatan kita karena kita sering melihat iklan Le Mineral, akhirnya kita mau membeli Le Mineral tersebut. Itu salah satu contohnya. Atau iklan apapun ya. Misalnya kenapa kalian lebih memilih handphone Samsung gitu dibandingkan handphone yang lainnya? Ya karena dibandingkan Apple misalnya seperti itu ya karena mungkin Samsung itu lebih gencar iklannya ya gitu ya. Atau yang lainnya. Nah, itu salah satu pendekatan saintifik mempengaruhi ilmu komunikasi. Jadi balik lagi ke atas bahwa ilmu komunikasi itu ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan saintifik, humanis, dan yang ketiga adalah social science. Saintifik itu ilmu eksak yang bisa diukur. Jadi logika berpikirnya itu seperti ilmu eksak, ilmu matematik. Jadi semua hal yang berkaitan dengan komunikasi itu bisa diukur. Ya. Contoh teorinya adalah teori SR atau stimulus and response. Gitu. Ini biasanya ada di iklan, biasanya ada di pengaruh. Pengaruh dari sebuah tayangan media atau berita terhadap masyarakat.
Seperti yang pernah saya ceritakan di semester yang lalu, salah satu bentuk teori stimulus and response itu dikenal juga sebagai teori apa ya namanya, jarum hipodermik. Kalau kita sering baca teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik itu salah satu apa ya, salah satu pikirannya ya, pemikiran teori jarum hipodermik adalah ketika orang diberikan sebuah stimulus, diberikan sebuah berita, orang itu nggak bakal bisa menolak berita yang diberikan oleh media. Jadi ketika media sudah memberitakan sebuah informasi, nah kita sebagai audiens atau sebagai pembaca itu nggak bisa menolak berita tersebut. Seperti halnya ketika kita disuntikkan jarum, ya pasti cairan yang ada di dalam jarum tersebut masuk semuanya ke tubuh kita. Gitu. Seperti halnya berita yang diberikan atau diinformasikan oleh media pasti akan diterima mentah-mentah oleh masyarakat seperti halnya atau seperti apa yang diberitakan oleh media tersebut. Itu teori jarum hipodermik. Nah, salah satunya dipengaruhi oleh teori SR ini, stimulus and response. Ketika orang dikasih stimulus, ketika orang dikasih rangsangan, dia akan merespon rangsangan tersebut sesuai dengan apa yang distimuluskan atau sesuai apa yang dirangsang tersebut. Itu kira-kira. Yang kedua, pendekatan humanis. Jadi yang pertama pendekatan saintifik, yang kedua pendekatan humanis. Apa sih perspektifnya? Pertama, mengasosiasikan ilmu dengan prinsip subjektivitas. Subjektif ya. Kalau yang tadi saintifik itu objektif. Jadi melihat sesuatu secara objektif. Ketika orang beriklan, semakin banyak orang beriklan, maka semakin banyak produk tersebut dibeli. Itu objektifnya kan begitu ya. Semakin banyak berita ini disebarkan di berbagai macam platform media, orang akan semakin terpengaruh terhadap berita tersebut. Tapi kalau berita itu hanya diberikan oleh satu media, kemungkinan efeknya itu nggak begitu luas. Tapi kalau berita ini diberitakan atau diinformasikan di berbagai macam media, otomatis orang akan menerima efeknya itu lebih besar. Istilahnya seperti itu. Kalau dulu kan media-media itu masih dipengaruhi oleh media-media mainstream. Media-media mainstream itu media arus atas. Kayak televisi, radio, koran, itu media-media mainstream. Nah, kalau sekarang udah berbalik ya, orang itu lebih dipengaruhi oleh media-media sosial atau media-media apa namanya, media-media selain yang mainstream itu. Jadi sekarang kita lebih banyak dipengaruhi oleh media-media sosial yang kita miliki. Nah, semakin banyak media sosial yang kita miliki, semakin banyak media sosial yang kita miliki, semakin banyak pula kita terpapar terhadap informasi. Nah, sekarang kan seperti itu. Jadi media yang kita miliki misalnya cuma Facebook. Kita nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya yang lainnya lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi kita mungkin nggak lebih banyak terpapar informasi. Tapi ketika media sosial kita semakin banyak, otomatis ya ketika satu hal diberitakan, ya semua media yang kita miliki kita bisa lihat. Seperti itu. Jadi karenanya semakin banyak berita itu disebarkan di berbagai macam media, semakin banyak juga orang yang terpapar informasi tersebut. Semakin sedikit media yang digunakan untuk memberikan informasi, semakin sedikit juga orang yang terpapar informasi tersebut. Itu teori jarum hipodermik atau teori stimulus and response salah satunya. Yang kedua ini pendekatan humanis, bahwa ilmu sosial atau ilmu komunikasi itu dipengaruhi dengan prinsip-prinsip subjektivitas, bukan objektivitas. Bertujuan untuk memahami perilaku dan hasil temuan subjektif individual. Fokus perhatiannya pada dunia para penemu atau discovering person ya. Jadi ilmu pengetahuan menurut aliran humanis dilihat sebagai bagian dari diri atau interpretasi si peneliti.
Jadi ketika kita mengamati sebuah fenomena sosial itu juga merupakan pemikiran atau interpretasi dari si peneliti. Jadi ketika kita mengamati sebuah objek, ketika kita mengamati sebuah fenomena sosial, nah fenomena sosial itu dipengaruhi juga oleh pemikiran kita sebagai peneliti. Atau interpretasi kita juga masuk di situ. Tapi kalau yang tadi saintifik enggak, memisahkan antara yang diteliti dengan si penelitinya. Itu ya, ngerti ya. Jadi ketika ilmu komunikasi itu dipandang dari aliran humanis adalah ilmu yang merupakan bagian dari penelitinya atau dari pemikiran si penelitinya. Metode yang digunakan adalah partisipasi observasi. Jadi misalnya kita melihat sebuah gambar gitu ya. Kita misalnya melihat sebuah gambar. Nah, gambar itu bisa berbeda-beda maknanya, tergantung dari perspektif yang melihatnya, orang yang melihatnya. Contohnya gambar apa ya? Misalnya gambar orang lagi sedih, gitu ya, gambar orang lagi sedih. Nah, diberitakan di berbagai macam media. Nah, orang melihat gambar tersebut, tentunya antara saya sama Ami, ya sama Iqma beda-beda pasti. Oh, orang ini sedih kenapa? Atau karena mungkin dia kehilangan pekerjaannya, mungkin sedih. Mungkin Ami berpikiran, oh, orang ini sedih karena ditinggal kasihnya mungkin. Nah, seperti itu. Jadi sebuah objek ya, sebuah objek itu bisa diartikan berbeda-beda tergantung dari interpretasi yang melihatnya atau kita sebut yang melihat ini si penelitinya. Gitu. Kalau yang tadi enggak, ketika kita berikan stimulus pasti ada respon. Jadi objektif, maksudnya kuantitatif, bisa dihitung, bisa diprediksi. Tapi kalau humanis itu nggak bisa diprediksi. Ketika ada sebuah gambar, dari 10 orang pasti beda-beda menginterpretasikan gambar tersebut. Nggak mungkin sama, istilahnya seperti itu. Tapi yang pendekatan saintifik, ya pasti sama istilahnya. Jika orang dikasih sebuah iklan, pasti responnya ya ingin membeli gitu. Cara pandang seseorang terhadap suatu hal akan menentukan penggambaran dan penguraian tentang hal tersebut. Ya. Jadi cara pandangnya juga berbeda-beda istilahnya. Jadi yang saya bilang tadi, misalnya ada sebuah gambar, nah tergantung eh, cara pandang kita melihat hal tersebut, gitu ya, menginterpretasikan hal tersebut, itu beda-beda pastinya. Tergantung dari ya latar belakang pendidikan kita, tergantung dari budaya kita dan lain-lain. Aliran ini biasanya mengkaji persoalan yang menyangkut sistem nilai, kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadi. Ini kalau yang humanis ya. Jadi perspektifnya adalah perspektif penelitinya, selain seperti itu. Jadi kebenaran itu merupakan interpretasi dari si penelitinya atau orang yang melihatnya. Tapi kalau yang tadi aliran saintifik, enggak. Kebenaran itu adalah kebenaran objektif yang bisa diperkirakan, yang bisa dihitung. Gitu. Misalnya apa ya? Kita melihat sebuah gambar, terus kita pasti beda-beda lah ya pemikiran kita terhadap gambar tersebut, istilahnya seperti itu. Yang ketiga adalah pendekatan social science, ya berhubungan pemikiran dari saintifik dan humanis. Jadi social science ini merupakan gabungan dari saintifik dan humanis. Ada dua kubu di pendekatan social science, kubu ilmu pengetahuan tingkah laku atau behavioral science,
Yang kedua adalah kubu ilmu pengetahuan sosial yang menekankan pengkajian pada interaksi antar manusia. Ilmu komunikasi sebagai bagian dari ilmu sosial pada dasarnya memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana tingkah laku manusia dalam menciptakan, mempertukarkan, dan menginterpretasikan pesan-pesan untuk tujuan tertentu. Ya, jadi ilmu komunikasi ya merupakan bagian dari ilmu sosial yang fokusnya itu ya pada tingkah laku manusia. Jadi yang saya bilang tadi ya, komunikasi juga bisa dipengaruhi oleh ilmu saintifik, bisa juga dipengaruhi oleh humanis. Atau mungkin yang ketiga ini yang merupakan gabungan dari saintifik dan humanis. Jadi ada yang fokusnya social science ini ada yang fokusnya behavioral, tingkah laku manusianya, tingkah laku komunikatornya atau tingkah laku komunikannya, ada juga pada interaksi antar manusia. Hubungan sosial ya istilahnya gitu, hubungan antar pribadi, komunikator dengan komunikan. Contohnya apa ya contohnya? Misalnya kalau behavioral itu ya tingkah laku, misalnya apa namanya? Ketika kita sering melihat contohnya misalnya ya Jokowi itu Pak Jokowi dulu kan berkampanyenya melalui media sosial ya. Media sosial juga media mainstream banyak yang memberitakan waktu dia jadi Kota Solo pada saat itu pada orang yang sederhana. Ya, orang yang peduli dengan rakyat kecil, lahir dari rakyat kecil. Nah, itu kan behavioral. Artinya kan tingkah laku ya. Tingkah laku. Karena tingkah laku tersebut, ya orang yang melihat audiens karena di blow up di berbagai macam media, akhirnya jadi apa ya? Punya perasaan simpati gitu ya. Oh, kira-kira nih Pak Jokowi ini kalau bisa memimpin apa namanya ya menjadi gubernur atau menjadi presiden ya merupakan perwakilan dari kita sebagai kaum kecil atau masyarakat kecil istilahnya seperti itu. Nah, itu kan karena tingkah laku yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi pada saat itu ketika masih menjadi wali kota Solo. Nah, karena behavioral tersebut akhirnya kita sebagai orang yang melihat ya orang yang melihat pencitraan ya Jokowi sedemikian rupa akhirnya kita ya bersimpati akhirnya memilih akhirnya sekarang dia jadi presiden gitu ya itu behavioral atau mungkin yang satu ilmu pengetahuan sosial menekankan pada pengkajian pada interaksi manusia jadi hubungan antara satu individu dengan individu yang lain misalnya kita mengukur loyalitas ya, loyalitas terhadap apa namanya bawahan terhadap atasan. Itu kan merupakan sebuah ilmu sosial, kajian ilmu sosial yang bisa kita amati. Ya semakin orang dekat dengan seseorang hubungannya, misalnya semakin dekat bawahan dengan atasan, otomatis misalnya kinerja bawahannya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak begitu dekat dengan atasan. Kalau bisa diukur ya, misalnya si A bawahan, si C atasan. Dia dekat sama B, misalnya nggak begitu dekat sama si C atasannya. Nah, mungkin secara kinerja pastinya ya lebih bagus orang yang tidak dekat misalnya gitu. Itu bisa diukur. Nah, itu mungkin tingkah laku ya, interaksi antar dua manusia. Ada dua aliran utama dalam kajian ilmu komunikasi. Pertama, aliran komunikasi yang memfokuskan pada proses, ya. Yang kedua, yang memfokuskan pada makna ya atau disebut sebagai semiotic school ya. Yang pertama, aliran proses adalah melihat pentingnya nilai-nilai efektivitas keakuratan dari suatu kegiatan komunikasi. Karenanya nilai-nilai standar dan objektivitas merupakan suatu keharusan dalam aliran ini. Secara metodologis aliran ini menggunakan pendekatan kuantitatif
Kalau semiotic school adalah artinya aliran yang memfokuskan pada bagaimana makna dipertukarkan dan diciptakan. Secara metodologis, aliran ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kalau aliran proses itu sama dengan yang tadi, pendekatan saintifik itu sama dengan pendekatan proses. Yang kedua, aliran semiotic school itu lebih kepada humanis, ya yang tadi saya bicarakan humanis. Jadi dilihat dari bagaimana orang mempertukarkan makna-makna tertentu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Bingung ya, sedikit bingung ya. Apa banyak bingung? Banyak bingung, Pak. Banyak bingung ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ngerti di mana gitu. Belum kita lebih bingung lagi nanti ke bawah. Berarti ini Pak, yang aliran komunikasi yang the process school sama semiotic school itu sama aja gitu Pak, sama kayak yang tadi pendekatan saintifik sama humanistik. Yang proses itu saintifik, yang semiotik itu humanistik gitu. Ya, benar. Sebentar, saya coba share gambar ya. Mana ini? Ketemu lagi gambarnya nih. Ketemu lagi gambarnya. Jadi kalian pernah pasti kan sering ya melihat sebuah media gitu ya. Contohnya misalnya Kompas, terus ada gambar ya di sebuah media tersebut. Pastinya kan pemikiran kita terhadap gambar tersebut juga beda-beda ya. Misalnya seperti itu. Kemarin ada yang lihat Dewa Kipas ya, yang lagi rame itu di Deddy Corbuzier ya, Oh, yang catur ya, Pak? yang catur Lihat, Pak, gitu lihat. ya. Kan si Irena kan gini ya, lihat gak meme-nya tuh macem-macem kan ya? Iya banyak Pak. Ya banyak meme-nya ya. Nah itu kan tergantung dengan dari perspektif mana kita melihat, istilahnya seperti itu. Jadi ada orang pekerja yang melihat kayak gini, aduh baru seminggu gajian, duit udah habis, misalnya gajinya udah habis. Nah itu mungkin dari perspektif orang yang gajinya tuh setiap seminggu setelah gajian udah habis gitu. Ada juga misalnya dari mahasiswa yang
gimana ya, maksudnya aduh bayar doang kuliah tapi nggak pernah masuk kampus gitu. Ya, itu juga bisa diartikan seperti itu. Artinya kan perspektif orang terhadap sebuah gambar itu pasti beda-beda, nggak pasti sama gitu. Itu aliran semiotik atau aliran tadi humanis. Jadi kebenaran ya, kebenaran itu bisa diartikan berbeda-beda tergantung dari mana atau dari perspektif mana orang tersebut melihat kebenaran tersebut. Gitu. Dari pikiran manusia masing orang-orang itu sendiri gitu ya, Pak? Ya, betul, dari pikiran orang-orang itu sendiri gitu. Contoh misalnya sekarang Indonesia itu utangnya lebih dari 6.000 triliun gitu ya, utang Indonesia itu. Mungkin dari kacamata awam kita ya, wow, utang segitu gimana cara bayarnya gitu kan ya. Tapi ya dari perspektifnya Pak Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu mengatakan ya utang tersebut tuh belum ada apa-apanya. Ya, utang tersebut itu digunakan untuk membangun gitu ya. Nah itu kan perspektif yang berbeda ya. Artinya dalam memandang sebuah utang kita dari perspektif awam bahwa utang itu bisa menjerumuskan gitu ya. Tapi dari perspektif pemerintah utang itu hal yang wajar istilahnya seperti itu untuk membangun. Itu humanis. Tapi pendekatan saintifik nggak seperti itu. Pendekatan saintifik yang mengatakan bahwa ketika orang dikasih sebuah stimulus, rangsangan, pasti responnya akan sama dengan apa yang dirangsang atau diberikan rangsangan tersebut. Kayak yang misal ini Pak, yang apa, atlet All England itu kan netizen pada marah tuh. Itu berarti masuknya saintifik Pak. Responnya kan marah semua tuh. Satu negara. Ya, karena diberitakan ya, di blow up sedemikian rupa ya, sehingga kita terpengaruh tuh terhadap berita tersebut. Ya karena latar belakang kita juga orang yang apa ya namanya ya, cinta negara ya, cinta NKRI lah istilahnya Nasionalisme seperti Pak. ya nasionalisme gitu ya, bisa disebut sebagai nasionalisme. Coba kalau misalnya Kevin Sanjaya, kan yang memberitakan pertama kan Kevin Sanjaya tuh ya, yang Indonesia di Depak dari All England. Nah, Coba kalau Kevin Sanjaya nggak memberitakan itu di media sosialnya dia, yang kita nggak tahu informasi itu. Karena kita tahu informasi itu dan di blow up oleh semua media di Indonesia, sehingga orang menyerbu BWF, gitu ya. Nah itu kan stimulus yang diberikan oleh media akan direspon sesuai dengan apa yang diberikan oleh media tersebut. Gitu. Karena medianya memblow up bahwa Indonesia dicurangi, terus ada beberapa atlet juga yang sebenarnya kemarin waktu diperiksa positif, ternyata cuma dites ulang doang, terus negatif dan boleh bermain. Akhirnya kita kan beramai-ramai menuding BWF ini curang. Kenapa atlet lain diperbolehkan, Indonesia cuma karena sepesawat sama orang yang anonim katanya positif COVID, nggak diperbolehkan main gitu. Itu kan begitu semua beritanya kan. Coba kalau beritanya nggak seperti itu, orang juga pasti responnya beda. Gitu. berarti itu masuknya pendekatan saintifik ya Pak. Scientific, stimulus and respon, gitu ya. Itu pendekatan stimulus and respon. Ya, gitu kira-kira ya. Sudah agak paham ya sedikit ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Masih bingung? Jadi kalau ditanya ada berapa aliran dalam ilmu komunikasi? Ada 3. Scientific, humanis, social science. Gitu ya. Kalau aliran utamanya ada 2. Itu ada aliran proses, ada aliran produksi. Gitu. Makna ya, meaning, exchange of meaning. Oke, kita lanjut.
Nah, kalau melihat genre teori, ya, genre teori komunikasi itu ada dua, ya. Teori umum atau general teori merupakan teori yang mengarah pada bagaimana menjelaskan sebuah fenomena komunikasi. Ya, teori ini memberikan landasan pikir dan cara menganalisa fenomena komunikasi. Ada struktural and fungsional, ada kognitif and behavioral, ada interaksional dan konvensional, ada interpretif dan kritis. Nah, kalau teori-teori kontekstual itu ada ya konteks komunikasi kita udah belajar ya. Intrapersonal communication, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa. Itu teori-teori kontekstual. Kalau teori-teori umum ya, teori-teori general ya ada struktural, ada cognitive and behavior, ada interaksional, ada interpretif dan kritis. Macam-macam nanti teorinya banyak ya. Ini saya mengenalkan dulu ya, kira-kira nanti yang kita bahas itu apa aja. Nanti misalnya teori struktural dan fungsional apa aja teorinya. Teori kognitif dan behavioral apa aja, nanti banyak. Teori interaksional dan konvensional apa aja. Interpretif dan kritis apa aja, itu banyak nanti. Kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi genre teori dalam komunikasi ada teori umum, general teori, ada teori kontekstual namanya. Teori kontekstual itu intrapersonal, communication, komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, ya, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa. Apa sih teori? Ya, ketika kita ditanya ya, apa sih teori? Apa menurut kalian kan bisa bilang, itu mah cuma teori. Gitu. Teorinya seperti itu, prakteknya belum tentu gitu ya. Kita kan sering bilang ya, teori itu, itu mah cuma teori ya. Dalam prakteknya nggak seperti itu. Terkadang teori dan praktek itu berbeda. Apa sih teori? Gitu ya. Teori adalah sebuah cara untuk melihat fakta, menyusun dan menunjukkannya. Gitu ya. Jadi teori itu cara untuk melihat fakta, menyusun dan menunjukkan fakta tersebut. Teori memfokuskan perhatian pada sesuatu, hubungan, variabel, dan mengabaikan yang lainnya. Tidak ada teori yang akan mengungkapkan semua kebenaran atau mampu untuk benar-benar menyampaikan subjek atau penelitiannya. Jadi pertama teori itu adalah sebuah cara untuk melihat fakta. Menyusun dan menunjukkan. Misalnya tadi teori stimulus and response ya. Teori SR lah tadi ya yang kita contohin. Nah, teori stimulus and response itu adalah sebuah teori yang melihat fakta bahwa ketika orang dikasih stimulus, dia akan memberikan sebuah respon. Itu faktanya, selain seperti itu. Jadi ada fakta yang mengatakan bahwa ketika seseorang dikasih sebuah stimulus, dia akan memberikan respon sesuai dengan stimulus yang diberikan. Itu fakta ya. Yang kedua, disusun, istilahnya seperti itu. Nah, teori itu disusun untuk mengungkapkan fakta tersebut. Jadi ada sebuah fakta, oh ternyata kalau misalnya orang dikasih A, dia akan merespon A juga, gitu. Dan menunjukkan respon tersebut, gitu. Dan menunjukkan apa namanya fakta tersebut. Itu teori, gitu ya. Itu teori. Tapi kalau definisi dari apa namanya Laswell ya, Laswell kan mengatakan bahwa komunikasi itu adalah seseorang mengatakan apa melalui media apa, kepada siapa, responnya apa, atau efeknya apa. Itu teori bukan?
Teori. Itu teori bukan tuh. Teori apa namanya? Laswell itu. Teori lah, teori. Teorinya. Banyak para ahli mengatakan Laswell itu bukan teori. Gitu. Laswell itu bukan teori. Kenapa Laswell itu bukan teori ya? Karena Laswell itu apa namanya? Cuma ya, apa ya, menunjukkan bahwa ya ketika ada seseorang mengatakan apa kepada siapa melalui media apa, efeknya apa. Nah, udah berhenti sampai di situ doang, misalnya seperti itu. Cuma berhenti sampai di situ. Tapi ketika orang membicarakan stimulus and response ya, kenapa stimulus and response dikatakan sebuah teori? Karena ketika orang diberikan sebuah stimulus, rangsangan, dia akan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Terkadang rangsangan apa responnya itu sesuai dengan rangsangan yang diberikan, terkadang juga tidak sesuai dengan rangsangan yang diberikan. Gitu. Jadi ada fakta, fakta tersebut disusun sedemikian rupa oleh teori dan bisa ditunjukkan oleh teori tersebut. Tapi kalau Laswell, kenapa para ahli mengatakan itu bukan teori? Karena cuma sebuah petunjuk aja istilahnya gitu ya. Petunjuk bahwa ketika komunikasi itu orang mengatakan apa melalui media apa kepada siapa. Cuma gitu doang istilahnya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, teori berfungsi sebagai panduan yang membantu kita memahami, menjelaskan, mengartikan, menilai, dan menyampaikan. Gitu. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan sebuah teori kalau bisa berfungsi sebagai panduan untuk kita memahami sesuatu, menjelaskan sesuatu, mengartikan sesuatu, menilai, dan menyampaikan. Ini karakteristik dari teori. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan teori karena pertama itu cara melihat ya, bisa digunakan untuk bagaimana kita melihat sebuah fenomena. Yang kedua, bisa memfokuskan perhatian pada pola hubungan variabel dan mengabaikan yang lain. Gitu ya. Yang ketiga, teori itu nggak bisa mengungkapkan semua kebenaran. Gitu. Yang keempat, teori itu berfungsi sebagai panduan memahami. Nah, ini ciri-ciri teori ya. Yang kelima, sebuah teori menawarkan suatu cara untuk menangkap kebenaran dari sebuah fenomena. Tapi bukanlah satu-satunya cara untuk memandang fenomena tersebut. Yang kelima, yang keenam, teori merupakan representasi beragam cara para pengamat dalam melihat lingkungan sekitar. James Anderson mengatakan teori berisi seperangkat pelajaran untuk membaca dunia dan bertindak di dalamnya. Jadi apa sih teori? Seperangkat pelajaran untuk membaca dunia dan bertindak di dalamnya. Itu teori, menurut Anderson. Gak bingung ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, itu teori atau bukan? Itu teori atau bukan? Nah, kita ukur aja pakai karakteristik ini. Fenomena tersebut bisa melihat apa namanya ya, bisa menyusun kita apa bisa membantu kita melihat sebuah fakta enggak? Menyusun dan menunjukkannya enggak? Gitu. Terus bisa menjadi panduan kita enggak? Memahami, menjelaskan, mengartikan. Bisa menawarkan suatu cara untuk menangkap kebenaran enggak? Nah, kalau bisa, itu dinamakan teori. Betul. Teori itu seperti itu. Pak, mau nanya dong. Ya, tanya, silakan. Mulai bingung ya, mulai bingung. Enggak, Pak. Kalau misalnya Laswell itu bukan teori, berarti cuma sebatas model komunikasi aja gitu, Pak. Udah. Betul. Ya, model komunikasi. Laswell itu cuma model. Tapi dari pernyataannya Laswell kan dia ini Pak membantu kita memahami komunikasi, menjelaskan apa itu komunikasi dan mengartikan komunikasi itu sendiri, Pak. Nah kan itu kan Tapi masuk dari apa namanya unsur dalam pengertian teori ini, Pak. Tapi Laswell itu ya, model Laswell itu ya istilahnya seperti itu.
itu gimana ya, nggak bisa digunakan untuk bagaimana kita bisa menangkap kebenaran dari sebuah fenomena. Ini kita bandingkan dengan teori jarum hipodermik aja lah ya, yang gampang ya, jarum hipodermik. Jarum hipodermik itu teorinya mengatakan bahwa ketika seseorang disuntikkan sebuah informasi atau disuntikkan sebuah berita oleh media, orang itu nggak bakal bisa menolak berita atau informasi yang diberikan oleh media tersebut. Itu teorinya seperti itu. Bunyi teorinya nih ya, teori jarum hipodermik. Jadi seperti sebuah cairan di dalam di dalam sebuah jarum suntik ya. Ketika disuntikkan ke dalam tubuh, nah tubuh kita kan nggak bisa menolak, pasti akan menerima semua istilahnya cairan yang ada di suntikan tersebut. Begitu juga dengan informasi. Ketika informasi diberikan oleh media, informasi itu akan diterima sesuai dengan apa yang diberikan oleh media tersebut. Nah, teori jarum hipodermik itu bisa kita gunakan untuk menangkap sebuah kebenaran. Ngerti gak ya? Tapi kalau formula Laswell itu formula ya, atau model ya, formula. Itu cuma formula doang. Yang namanya komunikasi itu siapa mengatakan apa kepada siapa, efeknya apa. Formula doang gitu ya. Kebenaran apa yang kita bisa tangkap di situ? Nggak Jadi ada. Laswell itu Kalau- cuma menjelaskan secara umum doang ya Pak komunikasi. Betul, itu cuma formula istilahnya. Jadi teori itu membahas misalkan satu fenomena gitu. Mm-mm. Ya betul, suatu Oh iya, fenomena. ya. Jadi bagaimana sebuah teori itu bisa nggak dijadikan ibarat kata ya objek ya istilahnya gitu untuk kita menangkap sebuah kebenaran gitu ya, untuk kita bisa melihat fakta dari sebuah kebenaran gitu. Saya bandinginnya dengan teori jarum hipodermik tadi ya, jarum hipodermik. Jadi ketika orang diberikan informasi, disuntikkan informasi oleh media, orang tersebut tidak akan bisa menolak informasi yang diberikan tersebut. Gitu. Tapi nanti teori jarum hipodermik itu dibantah dengan berbagai macam teori lainnya. Salah satunya, teori jarum hipodermik dibantah oleh teori uses and gratification namanya. Kan tadi kan jarum hipodermik mengatakan bahwa sebuah berita yang sudah diberitakan oleh media itu akan diterima mentah-mentah oleh audiensnya. Tapi teori uses and gratification mengatakan bahwa sebuah berita yang diinformasikan atau diberitakan oleh sebuah media itu belum tentu diterima mentah-mentah oleh audiensnya. Karena audiensnya itu akan ibarat kata ya, menseleksi ya sesuai dengan kebutuhan si audiens tersebut. Ngerti ya maksud saya? Ini bantahan dari teori jarum hipodermik. Jadi jarum hipodermik dibantah teorinya oleh uses and gratification. Salah satunya. Banyak sebenarnya nanti yang membantah teori jarum hipodermik. Jadi misalnya AMI ini kan Kayak decoding gitu ya Pak ya. Jadi diolah dulu informasinya. bukan diolah dulu informasinya. Jadi misalnya AMI ini pecinta otomotif, istilahnya seperti itu. AMI ini nggak suka sama politik. Nah, ketika media itu memberitakan sebuah isu politik, akan diabaikan oleh AMI. Karena AMI nggak punya ibarat kata ya, atensi terhadap berita politik. Tapi kalau ada berita tentang otomotif, wah pasti dibaca. Jadi berdasarkan kebutuhan dari audiensnya. Gitu. Jadi semua informasi yang diberitakan oleh media belum tentu diterima mentah-mentah oleh audiens. Tergantung dari itu tadi, atensi audiens tersebut. Kegunaan ya, uses itu ya sejauh mana informasi yang diberikan itu berguna bagi
isi audiens. Kalau nggak berguna akan diabaikan, nggak diperhatikan gitu. Tapi kalau teori jarum hipodermik mengatakan semua informasi yang diberitakan oleh media akan diterima mentah-mentah oleh masyarakat atau audiens. Gimana? Bingung ya? Paham, paham. Udah paham ya? Yang lain gimana? Dipaham nggak? Kalau misalkan gini Pak, kan tadi kan teori hipodermik kan udah banyak bantahannya. Yang salah satu bantahannya kan pasti misalkan ketika media memberikan satu informasi, otomatis kan si subjeknya orang itu kan dia punya informasi pribadi gitu yang mungkin apa yang disampaikan sama media itu bertentangan sama apa yang dia miliki informasinya itu gimana tuh Pak? Jadi nggak diterima begitu aja. Jadi maksudnya itu karena perspektif orang tersebut ya. Iya, karena orang tersebut punya informasi atau imut sendiri gitu. Yang Sehingga dia berbeda gitu. memandang media yang menginformasikan sesuatu kepadanya itu sesuatu hal yang tidak benar atau bisa dipentalin gitu, ditolak. Ya itu salah satu ada teori yang itu mirip-mirip ya, maksudnya seperti uses and gratification ya, istilahnya seperti itu. Jadi orang itu memperhatikan sebuah media ya, memberikan atensi terhadap sebuah media tergantung dari atensi orang tersebut atau kegunaan berita tersebut kepada audiensnya, istilahnya seperti itu. Nanti juga ada yang namanya pemuka pendapat ya dalam sebuah teori. Jadi di daerah-daerah pedesaan itu informasi yang diberitakan oleh media itu nggak langsung diterima oleh masyarakat, tapi melalui pemuka pendapat dulu istilahnya. Pemuka pendapat itu bisa kepala desa, bisa kiai, bisa tokoh masyarakat gitu. Jadi informasi yang diberitakan oleh media disaring dulu oleh pemuka pendapat baru sampaikan ke audiens. Itu salah satu bantahan juga jarum hipodermik. Salah satunya. Gitu. Kalau mulai bingung, nanti dibaca-baca lagi ya. Jadi dimensi teori itu ada 4. Ya, pertama asumsi filosofis. Ada konsep, penjelasan, ada prinsip dan panduan untuk tindakan. Jadi ini dimensi teori. Tadi kan apa itu teori? Gitu ya. Sesuatu itu dikatakan teori itu kan kenapa sih gitu ya? Kenapa sesuatu itu bisa dikatakan teori? Ya karena ada ini tadi. Ya, ada bisa melihat sesuatu kebenaran gitu ya. Kalau dimensi teori sendiri ada 4. Pertama dimensi filosofis. Jadi setiap teori itu harus punya dimensi filosofis. Ada dimensi epistemologis, ontologis, aksiologis. Kalian udah belajar filsafat kan ya? Sudah. Filsafatnya udah hatam ya. Jadi teori itu pertama harus ada asumsi filosofisnya. Harus ada asumsi tentang epistemologis, tentang pengetahuan. Tentang ontologis ya sifat makhluk, istilahnya seperti itu. Tentang aksiologis, tentang nilai-nilai dari sebuah teori, istilahnya seperti itu. Yang kedua, sebuah teori itu harus berbentuk konsep atau susunan-susunan pembentukan. Yang ketiga, penjelasan atau hubungan dinamis yang dihasilkan teori. Yang keempat, prinsip atau panduan untuk sebuah tindakan. Nah, kalau Laswell kira-kira masuk nggak dari dimensi teori ini? Saya rasa nggak masuk ya. Oke, mungkin Laswell punya asumsi filosofis, ya, punya epistemologis, punya ontologis, punya aksiologis, istilahnya seperti itu. Tapi Laswell menurut saya ya punya prinsip atau panduan ya terhadap sebuah tindakan tertentu. Kenapa dia cuma disebut formula? Karena nggak punya prinsip dan panduan. Kalau tadi kan jarum hipodermik punya panduan ya artinya ketika ketika informasi diberitakan oleh media
orang tidak bisa menolak berita tersebut. Bukan sebuah panduan istilahnya. Tapi kalau Laswell enggak, cuma formula doang. Siapa mengatakan apa kepada siapa, efeknya apa, udah gitu doang kan ya istilahnya. Jadi dia nggak punya dimensi, keempat dimensi teori. Gitu. Jadi nanti jangan bingung. Ini teori komunikasi atau cuma formula komunikasi. Gitu. Ya, ngerti ya. Jadi setiap teori itu punya pertama asumsi filosofis, punya konsep, ya, punya penjelasan atau hubungan dinamis, yang keempat prinsip, punya prinsip dan panduan untuk tindakan sesuatu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mungkin Iqma, ngerti Iqma? Banyak bingungnya, Pak. Di mana bingungnya? Belum begitu masuk sama apa yang dijelasin. Cuma kalau dari penjelasan Bapak yang menceritakan apa contoh-contohnya sih masuk. Cuma belum nempel aja gitu kayaknya, Pak. Kalau misalnya kalau misalnya pertanyaan, berarti kan tadi kayak Bapak bilang itu teori Laswell itu mungkin seperti pendapat mungkin ya, Pak? Pendapatnya si Laswell gitu ya? Formula, Kem- ngerti formula kayak formula. Jadi ketika apa ya sebuah formula itu gimana sih ya cara apa ya mengungkapkannya. Jadi formula itu kayak seperti rumus aja gitu. Formula itu seperti rumus dalam sebuah apa namanya, kita kan belajar rumus kimia ya. Kalau dulu kalau yang IPA itu Iya. belajar rumus kimia, ya seperti rumus aja istilahnya seperti itu tuh formula kayak gitu. Jadi apa itu komunikasi? Seseorang mengatakan sesuatu pesan kepada orang lain melalui media. Gitu doang istilahnya gitu, formula doang. Kalau teori komunikasi, Pak, kalau yang udah masuk ke teori komunikasi apa tuh, Pak? Kalau udah masuk ke teori komunikasi, saya ambil contohnya Iya. tadi, teori jarum hypodermik namanya. Ya, itu Oh, teori. Kenapa itu disebut teori? Karena ada dimensi-dimensi teori yang empat ini. Pertama, jarum hypodermik itu pasti punya asumsi filosofis. Ya, asumsi filosofis itu ada asumsi tentang epistemologis, tentang pengetahuan, bahwa ketika orang diberikan sebuah stimulus, diberikan sebuah informasi, dia tidak bisa menolak informasi tersebut, atau dalam artian menerima mentah-mentah informasi itu. Yang kedua ada sebuah konsep. Ya, dalam jarum hypodermik kan ada sebuah konsep ya. Konsepnya itu adalah ya bagaimana sebuah informasi ketika sudah disuntikkan ke audiens, audiens tidak akan bisa menolak. Itu konsep namanya. Yang ketiga ada penjelasannya. Pasti ya hubungan dinamis. Hubungannya itu ya kalau informasi disuntikan ke audiens, dia nggak bisa menolak. Itu selain konsep juga hubungan dinamis. Ada hubungannya. Yang keempat adalah ada panduan untuk tindakan. Jadi setiap orang yang diberikan informasi atau disuntikan informasi oleh media, dia tidak akan bisa menolak informasi tersebut. Gitu. Itu prinsipnya seperti itu. Gitu. Kalau Laswell, jadi nggak lengkap. ada prinsipnya. Iya, jadi lengkap ya, Pak. Betul, betul. Sampai kepanduannya juga ada. Oke. Itu disebut sebagai teori. Gitu. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan sebuah teori kalau terdapat 4 dimensi teori ini. Kalau nggak ada satu hilang misalnya, itu nggak bisa disebut sebagai teori. Gitu. Jadi yang pertama saya bilang waktu pertama mulai ya, itu cuma teori, prakteknya nggak seperti itu, istilahnya gitu ya. Kita kan sering bilang ya, cuma teori gitu ya, prakteknya nggak seperti itu. Nah, apa sih teori? Gitu. Sering kita pahami teori itu konsep ya, teori itu konsep biasanya kan ya kita. Apa sih teori? Ya teori itu konsep gitu.
Tapi sebenarnya teori itu bukan hanya konsep, tapi juga ada panduan, dia juga ada prinsip, gitu, dan bisa menjelaskan sebuah hubungan dinamis. Gitu. Banyak kita belajar teori. Teori yang tadi itu sudah kita pelajari, teori general sama teori kontekstual. Nah, ingat ya, teori itu nanti kita belajar ada teori general, teori umum, sama teori kontekstual dalam komunikasi. Mau saya kasih contoh lagi ya, misalnya teori kontekstual, komunikasi antar pribadi. Ya, jadi komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi itu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa semakin dekat seseorang, ya istilahnya seperti itu, semakin dekat seseorang kepada orang lain, ya istilahnya, semakin lama ya hubungan seseorang dengan orang lain atau semakin dekat satu orang dengan orang lain ya, maka ibaratnya apa ya? Semua informasi yang dimiliki orang tersebut akan diketahui oleh lawan bicaranya itu. Namanya teori Johari Window ya. Johari Window mengatakan misalnya Ami sama Maxi nih baru kenal. Biasanya ketika baru kenal ya, menurut teori antar pribadi nih Johari Window ya, pasti informasi yang diketahui oleh masing-masing, oleh Ami dan juga Maxi, itu informasi yang bersifat umum. Biasanya Maxi sama Ami baru ketemu, nanyanya apa? Namanya siapa? Dari mana? Gitu ya biasanya ya. Sekolahnya dulu di mana? Itu kan informasi umum. Nah, semakin dekat nih Ami sama Maxi, misalnya udah setahun, 2 tahun, semakin dekat hubungannya, pastinya informasi yang diperoleh oleh masing-masing individu tersebut akan lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya mengetahui siapa namanya, tinggal di mana, dulu sekolah di mana, tapi mungkin rahasia masing-masing udah saling tahu tuh, gitu ya. Itu salah satu teori komunikasi antar pribadi. Jadi semakin dekat seseorang, semakin dekat hubungan seseorang, seseorang itu maksudnya 2 orang ya, seseorang dengan orang lain, akan semakin terbuka juga informasi antar kedua orang tersebut. Itu teori Johar Window namanya dalam komunikasi antar pribadi. Ini dimensi teori ya. Terus kita lanjut ya, biar nggak bingung. Teori itu pasti punya konsep. Ya, ini kan dimensi teori ya. Kedua adalah konsep. Apa sih konsep? Konsep itu untuk menentukan konsep, ahli teori komunikasi mengamati banyak variabel dalam interaksi manusia dan menggolongkannya serta menandainya menurut pola-pola tertentu. Gitu. Teori yang berhenti pada tingkatan konseptual ya, itu disebut sebagai taksonomi. Tidak disebut teori karena tidak memberikan pemahaman mengenai bagaimana sesuatu itu bekerja. Teori-teori terbaik melampaui taksonomi dalam memberikan pelajaran gitu ya, untuk menunjukkan konsep-konsep yang saling terhubung. Jadi teori yang cuma berhenti di tataran konsep itu cuma disebut taksonomi. Gitu. Tapi teori yang baik adalah teori yang sudah melalui taksonomi. Gitu ya. Artinya masing-masing variabel dari teori tersebut sudah saling terhubung, menunjukkan konsep-konsep yang saling terhubung itu. Gitu. Jadi dalam dimensi teori, selain ada dimensi filosofis, ada juga konsep. Jadi kalau teori sebuah fenomena sosial lah katakannya, fenomena sosial cuma berhenti pada tataran konsep, itu disebut sebagai taksonomi aja, bukan teori gitu. Konsep. Yang ketiga, teori itu punya penjelasan, bisa menjelaskan ya.
Penjelasannya itu biasanya sebab akibat. Tindakan-tindakan sebagai tujuan yang terhubung dengan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi bisa memprediksi tindakan yang akan datang. Misalnya teori jarum hipodermik tadi itu bisa memprediksi tindakan yang akan dilakukan oleh audiens. Jadi ketika audiens disuntikkan informasi melalui media, audiens itu tidak bisa menolak informasi tersebut. Itu kan tindakan yang bisa diprediksi oleh teori. Gitu. Tapi ketika misalnya ya kita berandai-andai informasi ini apa namanya sebuah informasi disuntikan oleh media cuma sampai di situ aja, nggak ada lanjutannya, itu nggak bisa disebut sebagai teori. Itu cuma disebut sebagai taksonomi karena nggak lengkap menjelaskan variabel yang saling terkait. Itu tidak ada penjelasannya. Tapi ketika informasi yang diberikan oleh media disuntikan dan audiens tidak bisa menolak informasi tersebut, itu disebut sebuah teori karena sudah melalui penjelasan dan keterkaitan antar variabel dari teori tersebut. Yang terakhir adalah prinsip ya. Jadi setiap teori itu punya prinsip. Prinsip itu apa? Merupakan dimensi terakhir dari teori. Ya. Jadi prinsip itu adalah sebuah acuan yang memungkinkan kita mengartikan sebuah kejadian, membuat penilaian mengenai apa yang terjadi dan selanjutnya memutuskan bagaimana kita harus bertindak. Menegaskan sebuah hubungan antara susunan tindakan dan akibat yang mungkin ini ya. Contohnya ketika menyampaikan sebuah pidato publik ya, pendengar sangat penting ya dan harus mencoba untuk terbiasa dengan pengetahuan sikap dan tindakan pendengar tersebut. Jadi artinya lengkap ya penjelasannya. Jadi ketika ada seseorang yang pidato di depan publik ya, istilahnya seperti itu, jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh pendengar dari pidato tersebut untuk menentukan keberhasilan dari pidato yang diberikan oleh si speaker ini gitu ya. Jadi itu teori seperti itu prinsipnya ya. Mau dilanjut apa udah dulu nih? Masih banyak kita pembahasan. Terakhir ya, teori komunikasi ya. Terakhir nih. Kan teori tadi kan ini ada dimensi teori, ada penjelasan, ada konsep, ada prinsip ya, itu ya. Ini terakhir ya, prinsip itu ya, prinsip. Lalu apa sih teori komunikasi gitu ya? Menurut Little John, teori komunikasi dikatakan sebagai cara untuk dapat melihat banyak kemungkinan tentang bagaimana memikirkan dan mempelajari komunikasi, mencari dan memahami bagaimana beragam teori saling berkaitan dan merefleksikan satu sama lain, serta memperoleh pemahaman atas segi-segi komunikasi yang Anda pilih. Itu menurut Little John. Menurut Morrison ya, semua teori memiliki validitas. Tidak semua teori memiliki validitas dan manfaat yang sama. Para peneliti hanya akan memilih teori-teori tertentu yang dinilai lebih bermanfaat daripada lainnya untuk mendukung proyek penelitiannya. Gitu. Itu pengertian teori komunikasi. Jadi teori kita udah belajar, komunikasi itu udah belajar. Apa sih teori komunikasi? Gitu ya. Jadi kalau kalian ditanya apa yang disebut sebagai teori komunikasi, menurut Little John adalah cara untuk dapat melihat banyak kemungkinan tentang bagaimana memikirkan dan mempelajari komunikasi. Itu teori komunikasi.
Oke, sampai di situ materi kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Masih pada bingung yang lain. Ilham Abdul Aziz. Mana Ilham Abdul Aziz? Hadir, Pak. RT udah? Belum? Gimana ya? Gimana tuh? Bisa di-download di Odoo ya materi saya ya. Jadi kalian bisa download di online learning UHMK. Febri Rianto, mana Febri Rianto? Hadir, Pak. Mana ada yang nggak ngerti Febri Rianto? Kalau yang tadi mengenai teori sih, Pak, saya berasumsi gini, yang mengenai teori sama apa tadi formula yang mengenai Laswell. Kan kalau yang tadi Laswell kan kata Bapak itu kan formula kan. Jadi saya berpendapat begini, Pak. Setiap teori itu pasti ada bantahan atau pendapat lain. Sedangkan formula kemungkinan besar itu kayak ya pendapat dari seorang gitu nggak sih, Pak? Di setiap teori itu bisa dibantah gitu. Ya, bisa kayak gitu, betul. Jadi setiap teori itu ada counter teorinya, biasanya seperti itu. Dan pastinya teori itu bukan satu-satunya cara pandang kita terhadap sebuah kebenaran. Gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, teori antara jarum hipodermik dibantah atau di-counter dengan teori uses and gratification. Artinya, ketika kita melihat sebuah kebenaran melalui teori jarum hipodermik, itu bukan merupakan satu-satunya cara melihat kebenaran. Tapi kita juga bisa menggunakan cara pandang lain untuk melihat fenomena sosial terkait dengan informasi yang diberikan oleh media. Gitu. Ya bisa kayak gitu. Formula itu ya cuma formula doang, nggak ada kontra formulanya. Istilahnya seperti itu. Berarti Pak, yang kan waktu pas pengantar komunikasi itu kan ada model komunikasi kan nggak cuma Laswell doang tuh ya. Berarti semua itu cuma bentuknya model doang gitu, Pak. Nggak yang sampai ke teori dari Ya, model-model. jadi model kan banyak ya. Bukan hanya model Laswell, bukan. Banyak model itu banyak. Model komunikasi itu ada komunikasi linier, ada komunikasi sirkuler, itu model ya. Ada komunikasi transaksional. Gitu. Salah satu model linier adalah modelnya Laswell. Itu linier. Kalau model transaksional itu ada nanti kalian belajar modelnya Shannon and Weaver. Kayaknya udah saya bahas ya di pengantar ilmu komunikasi ya. Udah Pak. Itu Shannon and Weaver itu model bukan linier tapi transaksional. Ada juga model apa tadi linier, sirkuler ya, sorry. Itu yang tadi sirkuler, transaksional ada lagi nanti. Gitu. Jadi salah satu model linier adalah formula Laswell. Salah satu model komunikasi sirkuler adalah itu yang tadi saya bilang, Shannon and Weaver. Gitu. Beli bukunya Little John untuk mengetahui atau memberikan beberapa informasi terkait dengan teori komunikasi. Kalau saya sih merekomendasikan itu. Ada lagi yang lain yang masih bingung? Oh, Selviana mana Selviana? Hadir Pak, mic-nya kagak bisa-bisa. Pak, dia belum hadir. Ngerti Selviana? Ya, gimana ya Pak? Bingung itu salah satu cara kita untuk mengerti. Jadi bagus ya kalau di sini semua bingung gitu.
Tandanya kalian masih mengerti ya, istilahnya. Coba mengerti. Tapi kalau Masih nggak berpikir, bingung, Pak. nah itu yang harus dipertanyakan. Wah, mantap itu kalau nggak bingung berarti nggak paham sama sekali. Kalau nggak bingung. Kenapa, Amin? Kalau bingung berarti mikir, Pak. Kalau bingung berarti pasti memperhatikan ya. Bapak lihat aja muka saya, sampai ngezoom saya baca, saking bingungnya. Oh gitu ya. Absen dulu lah, udah berarti udah pada ngerti ya. Pak, saya nanya boleh Pak satu. Boleh, silakan Amin. Ini saya mau nanya kok kenapa orang Indonesia itu kan dia terkenal ramah kalau di luar negeri gitu. Tapi kalau di media kenapa jadi barbar, Pak? Apa ada apa gitu kebudayaannya atau apa gitu? Kayaknya kalau di Kenapa luar ya? itu jadi kan kalau kita hidup sehari-hari kan orang nyapa apa gitu kan baik-baik aja. Kalau di media kan jadi kayak barbar gitu, Pak. Kenapa? Kalau di media itu kita susah membedakan ya. Ini bot atau ini human. Itu susah itu. Bisa jadi sebuah isu itu diserang oleh yang namanya bot ya. Oleh yang namanya bot. Sehingga itu terkesan ramai. Sebenarnya sama itu kalau kita lihat. Ya yang bahas itu akun anonim. Istilahnya seperti itu. Akun bot. Jadi sulit ya. Tapi kalau misalnya kenapa orang Indonesia ini barbar seperti yang berkaitan dengan Gotham Chess ya. Punya Gotham Chess itu kan diserang ya oleh orang Indonesia sehingga dia menonaktifkan followers Indonesia. Gotham Chess ya kemarin yang dibahas rame-rame yang dikalahkan di Wakipas itu kan. Karena sudah berkaitan dengan nasionalisme. Oh itu Indonesia tuh paling ini, paling apa ya? Paling suka ya diberikan apa ya stimulus tentang nasionalisme. Sama seperti kemarin kasusnya BWF juga, itu kan sudah menyentuh nasionalisme, istilahnya Dayana juga, seperti itu. Pak. Hah? Dayana. Dayana juga ya. Iya. Parah. Sama kalau berkaitan dengan pendukung salah satu ya, presiden misalnya gitu ya, Jokowi. Coba kita serang Jokowi, wah, diserang habis-habisan kita. Sama pendukungnya gitu. Nah, pendukungnya itu kita nggak tahu akun bot atau bukan gitu. Itu yang susah membedakan. Bayar followers, Pak. Bisa jadi Ami ini di depan kita ini misalnya orangnya ramah, tapi kalau di media sosial tuh barbar ya. Bisa Wah. jadi kan seperti itu kan ya. Bisa Jadi jadi, terkadang Pak. orang Benar seperti itu. Bisa jadi. Tidak. Wah. banyak penelitian seperti itu loh. Maksudnya orang di dunia nyata dia pendiam. Tapi di dunia maya Media sosial, wah. aktif banget istilahnya gitu. Itu banyak penelitiannya seperti itu. Kenapa ya? Itu jadi bahan kajian baru gak tuh, Pak? Iya, Maksudnya jadi ada. kajian komunikasi baru gitu. Betul, ada. Itu masuknya teori psikologis itu. Jadi salah satu bahan kajian dari komunikasi dari sisi psikologis itu salah satu contohnya. Jadi ada banyak ya, bukan satu dua orang, banyak ya ini udah diteliti ya. Kenapa orang di dunia nyata dia itu ramah gitu ya, pendiam, tapi di media sosial berisik banget istilahnya seperti itu. Jadi itu kepribadian berhubungan dengan psikologis si orang tersebut. Jadi dia merasa dunianya itu ya dunia maya. Dunia nyata itu bukan dunianya dia. Palsu ya, Pak. Iya, fake. Makanya banyak orang yang bikin fake account gitu.
Itu kajian komunikasi dari perspektif psikologis. Itu ada kajiannya. Coba kalian googling, ada itu banyak penelitian terkait dengan itu. Fadil Afrian, ada nggak Fadil Afrian? Halo Fadil, mana Fadil nih? Nggak ada ya? Ninda Rizkia, Hadir, Pak. hadir ya? Selviana, Hadir, Pak. hadir. Anissa Ikmawati, hadir. Hadir. Ilham Abdul Aziz, Hadir, Pak. hadir ya. Naufal Syafiq, Naufal Syafiq Wakano, Ada sih Pak di Zoom ini. siapa Orangnya yang yang ada? kagak nyaut. Iya. Orangnya sambil Tadi sih ngopi kayaknya mungkin. ya sambil Ngopi. kerja dibilang mah Pak. Nadia Adila mana? Iya, Pak. Ada ya. Muhammad Sandi, Hadir, Pak. Faisal Wibisono, Hadir Pak. Maxi Lamu, Hadir Pak. Itu Hadir. ada ya. Gabriela Noti, Hadir, Pak. Febri Rianto, Hadir Pak, hadir. Rifki Patoni, Hadir. Zahra Lutfiah, Hadir. Ilham Al-Farobi, Hadir, Pak. Asya Aula Salsabila, Hadir, Pak. Ayu Mutia Safitri, Hadir Pak. Fatimah Syahwa, Hadir, Pak. Siti Nurjana. Udah keluar Oh Pak. ini yang resign ini ya, Siti Nurjana ya. Betul. Ahmad Nuriza, Hadir, Pak. Wahyu Prakoso, Pak. Ifrado M. Saleh, Hadir Pak. Ayudiah Astuti, Udah resign juga Pak. oh resign juga. Betul. Ayudiah sama Siti Nurjana ya. Iko Iya. Susetyo, nggak ada Iko. Novita Nur Iko Ramadhani, Mufinya Hadir, Pak. Alfian Aldindra, Hadir, Pak. Akbar Ami hadir, Yunanda. Halo Yunanda. Nggak ada. Ada tuh Pak di tadi sini. mah ada Pak. Ada. Hadir Pak, hadir. Oke. Oke Pak.
Yang mau ditanyain lagi teman-teman? Apa sudah cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya